Halo, perkenalkan nama saya Eldika Gustiar. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dan saya dari program studi PPKN. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancara narasumber. Nah, kali ini saya udah mendapatkan narasumbernya nih. Udah kontekan untuk ketemuan di salah satu tempatnya. Nah, kali ini kita langsung aja ke tempat janjian kita, oke? Langsung. Ayo, 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 ayo. Halo semuanya. Nah, kali ini kita udah sampai nih di tempat wawancara kita, tempat janjian kita oleh narasumber kita. Nah, kita sekarang ada di Kopi Luvium yang berada di Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, sekarang kita langsung masuk aja, oke? Ayo, 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 ayo. Nah, kali ini kita udah ketemu sama narasumber kita nih kali ini, yaitu namanya Bagaskara Ramadan. Nah, Bar, kenalin diri Bar ke kamera Bar. Siapa? Tinggalnya di mana, boleh, atau kesehariannya apa aja? Halo teman-teman, kenalin nama saya Bagaskara Ramadan, biasanya dipanggil Bara. Saya tinggal di Pamulang juga. Keseharian saya selama Senin sampai Jumat itu saya kerja, terus hari Sabtunya saya kuliah juga di Unpam jurusan Ilmu Komunikasi. Widih, ternyata anak Unpam juga. Nah, emang tetanggaan juga nih, dan emang temen juga. Emang temen dari kecil, itu Bara dipanggilnya. Nah, Bar, udah semester berapa Bar di Unpam Bar? Sekarang sih baru semester 2. Semester 2, jurusan Ilmu Komunikasi. Iya, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di ilmu komunikasi nih semester 1 sama semester 2 ada pendidikan kewarganegaraan gak sih? Semester 1 semester 2 ada sih pendidikan kewarganegaraan. Namanya pendidikan kewarganegaraan juga? Iya, sama, pendidikan kewarganegaraan. Sama ternyata guys, itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, menguncur kan ada PPKN nih. Nah, kan saya juga dari prodi PPKN nih. Nah, ingin mewawancarai situ Bar tentang seputaran pendidikan kewarganegaraan. Bersedia kan buat masuk video? Bersedia. Ya, oke. Nah, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan ya. Boleh. Nah, kita ada 5 pertanyaan nih buat situ Bar. Nah, yang pertama nih, apa sih Bar yang diketahui tentang pendidikan kewarganegaraan? Kan udah selama dari SD, SMP, SMK, bahkan sampai kuliah pun kan belajar pendidikan kewarganegaraan nih. Nah, di pendapat situ Bar nih, apa sih pendidikan kewarganegaraan yang diketahui? PKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Kalau waktu SD sih kayaknya ngiranya itu cuma kayak tentang sejarah, tentang hal-hal yang gak penting lah gitu. Tapi pas sudah kesini-sinian, pas sudah SMK, terus masuk kuliah, itu kita jadi kayak ngerasa, oh ternyata PKN itu ngajarin kayak kita buat tahu aturan, terus tahu kewajiban sebagai warga negara yang baik, dan bisa membantu sesama juga sih. Terus kita juga bisa lebih peka terhadap sosial gitu. Nah, iya, bikin kita juga kayak selalu mengingat tentang para pahlawan juga kan, mencintai Indonesia. Dari kecil kita ditanamkan rasa cinta kita terhadap negara kan, dikenalin pahlawan-pahlawan, sejarah-sejarah pahlawan, jadi kita nggak lupa akan korban-korban dari para pahlawan ya guys ya. Yang pertanyaan kedua, oke? Nah, yang pertanyaan kedua, nah sebagai warga negara nih, sebagai warga negara kita kan punya kewajiban seperti membayar pajak, kayak pajak motor, bumi, bangunan, pajero, Fortuner, segala macam kan. Nah, kita kan berhak dapat fasilitas dari negara apa yang telah kita bayarkan pajak tersebut kan. Nah, apa fasilitas yang ada sekarang nih udah memenuhi nggak, kayak dari puskesmas, sekolah, jalanan, MBG? Nah, kira-kira udah terpenuhi nggak sih? Kayak udah sesuai nggak sama apa yang kita bayarkan pajak tersebut? Waduh, kalau itu saya nggak bisa bohong ya. Saya bayar pajak tiap tahun, rutin terus bayar pajak. Tapi kalau kayak fasilitas di jalanan hanya sebagian aja yang bagus, kayak di jalan kota-kota besar. Sedangkan jalan di kampung-kampung kecil itu, depan rumah saya aja masih jalannya masih kayak kobangan kerbau gitu di depan rumah saya. Nah, kalau untuk kesehatan sih alhamdulillah di negara kita udah lumayan bagus lah, kayak puskesmas, terus BPJS juga
setahu saya yang saya rasain selama ini itu udah mudah sekali, puskesmas juga udah gratis semua, dan yang lain-lainnya udah bagus. Terus kalau MBG ya coba dievaluasi lagi lah biar lebih baik lagi ke depannya, biar nggak ada kasus-kasus kayak kemarin yang demo-demo kemarin lah. Iya, kalau emang bicara MBG emang panjang banget, emang pro kontra ya. Nah, tapi kan selain itu kan MBG rata di pelosok-pelosok juga masuk. Tapi emang pro kontranya, banyakan kontranya sih MBG mah. Harus dievaluasi. Iya, itu perlu dievaluasi karena jadi bahan korupsi juga. betul kayak anggarannya itu nggak masuk akal kalau buat kita rakyat kecil kayak gini. Iya, makan cuman sekali anggaran pendidikan dialihin ke program MBG. Oke. Masuk. Nah, di pertanyaan ketiga nih, Bar. Kalau misalnya nih, Bar, melihat ada fasilitas umum di sekitar kita, apa lingkungan kerja, lingkungan kuliah, apa lingkungan tempat tinggal lah, ada yang rusak nih. Kira-kira bakal dibiarin aja atau dibenerin sendiri atau ngadu ke pihak-pihak yang berwenang? Aduh, saya kayaknya kalau yang masalah-masalah hal rusak itu saya orangnya nggak bisa diem banget. Pasti saya pertama-tama nih ya, kalau misalkan saya ngeliat hal rusak kayak gitu, ya bukan punya saya, pasti saya laporin dulu nih ke yang punya. Kan kalau ibarat logikanya kayak gitu ya, kalau punya saya pasti saya benerin sendiri. Tapi kalau punya tempat-tempat kayak di perkuliahan gitu, pasti pertama saya lapornya ke pihak berwenang. Entah saya nanti WA ke pihak berwenangnya. Kalau di deket ya, kalau di rumah-rumah itu biasanya nanti saya lapor ke grup RT biar ditindaklanjuti sama RT setempat gitu. Orangnya kagak bisa diem. Emang dia mah diem-diem bikin kandang ayam, diem-diem bikin balai, dia mah diem-diem bikin rumah, diem-diem botak, diem-diem nyolong. Bar sambil makan, sambil ngopi, nyantai, jangan tegang. Oke, berarti kayak lebih selagi masih bisa diperbaiki. Nah, kalau sekiranya emang udah nggak bisa ya ngadu ke pihak-pihak berwenang kayak RT RW buat dicari solusinya apa, dikerja sama. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih, Bar. Kan sering kita nih ngedengar istilah warga negara yang baik nih. Sebagai warga negara yang baik menurut situ, Bar, orang yang seperti apa sih yang bisa disebut sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya ya, buat jadi warga negara yang baik, yang penting nggak menyusahkan sekitar aja sih. Jadi kayak nggak nyusahin tetangga atau nggak nyusahin siapa-siapa gitu. Terus tahu aturan juga, paham norma-norma tetangga apa gimana. Pokoknya ngelakuin hal-hal yang baik aja sih. Iya, jangan kayak yang nyusahin sama masyarakat sekitar lah intinya. Berkelakuan baik lah ya buat negara, buat sekitar lah ya. Jangan maling pokoknya, jangan korupsi. Karena kan ya PPKN juga kan mengajarkan kita sebagai warga negara yang baik. Salah satunya membayar pajak, mengikuti aturan, menaati aturan juga kan. Aturan sekitar, aturan negara. Nah emang itu sih. Nah yang kita lanjut, Bar, nih di pertanyaan kelima. Nah sebagai masyarakat nih, kita kan sebagai masyarakat kecil, masyarakat biasa, bekerja keras nih, kayak situ kan, Bar, bekerja keras dari pagi sampai jam berapa sih kerja? Dari pagi sampai jam 5 itu kerja. Dari jam 5 sampai jam 9 ngojek. Pekerja kerasnya kerja keras banget ini mah, banting tulang. Berarti ngojek juga nih? Ngojek juga, ini baru pulang ngojek. Bisa ngojek juga berarti. Terus Sabtu libur dipakai kuliah seharian. Buat ya biar masa depannya lebih baik lah. Terus Minggu ngojek juga Minggu tidur berarti waktunya istirahat full. Oke. Nah, kita sebagai masyarakat pekerja keras nih, seperti situ, Bar, nih, apa sih harapan terbesar situ kepada pemerintah agar kehidupan masyarakat kecil ini kayak kita bisa lebih sejahtera dan merata dilindungi oleh negara nih? Karena kan kita sebagai masyarakat kadang ngerasa nggak adil, kayak kok yang difasilitasin kayak orang-orang menengah dan ke atas, kayak kita yang sebagai masyarakat bawah kayak dari jalanan, dari yang ngurus-ngurus proses-proses apa-apa aja kayak susah banget, apa-apa perlu uang gitu. Nah, sebagai
pendapat situ nih Bar nih, gimana sih harapannya? Harapan buat pemerintah sih nggak muluk-muluk. Harga sembako aja disesuaikan sama pendapatan masyarakatnya. Terus juga yang janji 19 juta lapangan pekerjaan itu mudah-mudahan bisa terrealisasi karena sekarang angka pengangguran di Indonesia tinggi banget, bener. Terus mudah-mudahan ya banyak yang dievaluasi. Terus masalah hukum juga nggak tumpul ke bawah, nggak maksudnya nggak tumpul ke atas, sama merata lah. Terus pemerintah juga biar lebih adil sama masyarakat kecil kayak orang-orang di pinggir-pinggiran kota lah gitu. Oke, berarti situ pendapatnya kayak gitu ya, biar adil lah, mau ke menengah atas mau bawah juga, apapun kayak dipermudah. Nah Bar, udah 5 pertanyaan nih, kayaknya ya segitu aja nih Bar nih, buat nanti siapa tahu ada tugas kita panggil lagi ya buat wawancara. Tapi nanti sekalian gantian ya. Oke, siap buat gantian jadi tugas Ilkom juga. Boleh. Emang kalau di Ilkom banyak tugas-tugas kayak gini-gini juga? Lumayan kayak buat wawancara gitu, karena kan masuknya jurnalis juga. Oh, jurnalistik. Berarti kalau jurnalistik tuh kayak nyarin berita-berita. Ya kayak reporter gitulah. Berarti sama aja nih kayak gini juga nih. Tapi kalau di PPKN tugas-tugasnya kayak gimana itu? Kalau tugas PKN sih paling presentasi aja sih. Nggak ada tugas-tugas kayak gini nih? Belum ada selama ini. Berarti agak sedikit beda. Oke guys, berarti segitu aja cukup dari saya Alika Gustiar dan Bagaskara. Terima kasih banyak Bas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi kesimpulannya di akhir ini yaitu PPKN gak hanya menghafal pasal-pasal, tetapi juga membuat kita mencintai tanah air, mengetahui hak dan kewajiban bernegara, dan juga membuat rukun untuk masa depan generasi-generasi penerus kita. Ya, jadi itu ya guys, kesimpulannya dari wawancara kita, pendapat dari Bang Bagaskara Ramadan. Sekian, terima kasih. Story unfolds in the city. He's got a tale to tell. It's all he needs. With every step his confidence increases. He's got the fire, he's got the flame. Can't hide the way that he commands. The crowd is watching, they're all the same. Ready for the moment, ready for the game. He's got the power, he's got the pride. Turning up the volume, let the night decide. Yeah, he's got the power, yeah, he's got the pride. Huh!